Masuk masuk nama kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, namo buddhaya, salam kebajikan dan Om Swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Toto Kurniawan. Saya Leandra Priyadani. Saya Liga Nuaro. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ide bisnis kami, yaitu tentang usaha WiFi RT atau RW, RT dan RW. Nah, untuk latar belakang sendiri, di era digital, internet menjadi kebutuhan dasar untuk hiburan, pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi. Namun, dalam layanan penyedia besar seperti IndiHome dan Bisnet, seringkali tidak menjangkau wilayah RT atau RW, atau terlalu mahal bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, peluang ini mendorong munculnya usaha WiFi RT atau RW yang menawarkan internet murah, cepat, dan fleksibel dengan pendekatan komunitas, harga terjangkau, dan layanan teknis responsif menjadi solusi nyata untuk mendukung transformasi digital di tingkat lokal. Dengan visi menjadi penyedia layanan internet komunitas terpercaya dan terjangkau yang memperkuat konektivitas dan produktivitas masyarakat di tingkat RT atau RW. Nah, ini adalah BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah customer segment. Itu terdapat keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, pelajar dan mahasiswa UMKM lokal, pekerja freelancer. Untuk key activities, instalasi jaringan, monitoring dan pemeliharaan sistem. Untuk key resource itu perangkat jaringan, tim teknisi dan admin, jaringan ISP stabil. Untuk value proposition, internet murah dan tanpa kontrak, pelayanan cepat dan personal, jangkauan lokal, fleksibilitas pembayaran. Untuk CR atau Customer Relationship, pelayanan langsung dan responsif, program loyalitas pelanggan, sistem pengingat pembayaran otomatis. Untuk channelnya sendiri adalah promosi door to door atau pintu ke pintu, WhatsApp, dan medsos atau warung atau pos ronda. Key partnership-nya adalah penyedia layanan internet utama UMKM lokal, RT atau RW setempat. Cost strukturnya adalah langganan ISP, biaya listrik, dan perangkat, biaya operasional dan promosi. Untuk revenue stream, biaya langganan harian atau bulanan, biaya pemasangan, paket khusus, dan paket khusus. Nah, ini adalah gambaran produk. Di gambaran produk ini terdapat 4, yaitu internet rumah. Internet rumah yang berarti koneksi langsung ke rumah ke rumah ke pelanggan dengan pelanggan perangkat WiFi sendiri. Yang kedua ada internet umum atau voucher. Titik akses publik terdapat contohnya di warung atau pos ronda dengan sistem login voucher. Yang ketiga adalah paket fleksibel. Pelanggan dapat memilih paket mulai dari harian atau bulanan. Yang keempat adalah dukungan teknis lokal yang berarti respon cepat dari teknisi jika terjadi gangguan tanpa perlu menunggu lama seperti pada ISP besar. Baik, selanjutnya adalah gambaran tahapan produksi. Yang pertama yaitu survei lokasi dan kebutuhan pelanggan. Melakukan survei untuk mengetahui kondisi geografis, kebutuhan kecepatan internet, serta potensi jangkauan sinyal agar penempatan perangkat dapat optimal. Yang kedua yaitu pemasangan perangkat jaringan. Pemasangan perangkat utama seperti modem, router, access point, dan kabel jaringan sesuai dengan desain jaringan yang telah direncanakan. Yang ketiga, konfigurasi sistem dan jaringan. Melakukan konfigurasi pada perangkat agar koneksi internet dapat berjalan stabil dan sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu nomor 4, pengujian koneksi dan cakupan sinyal. Setelah pemasangan dilakukan pengujian koneksi internet di setiap titik untuk memastikan kecepatan dan stabilitas jaringan. Yang kelima yaitu aktivitas pelayanan untuk pelanggan. Setelah semua pengujian berhasil, layanan internet diaktifkan untuk pelanggan. Setiap pelanggan akan mendapatkan akses login jika menggunakan sistem voucher atau koneksi langsung jika layanan langsung ke rumah. Yang keenam yaitu pemeliharaan. Melakukan pemantauan sistem secara berkala dan menyediakan layanan teknis jika terjadi kendala.
Selanjutnya yaitu pemasaran atau target konsumen. Layanan WiFi RT RW ini ditujukan untuk masyarakat di lingkungan perumahan padat yang memiliki kebutuhan akan akses internet dengan harga terjangkau. Target utama adalah keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, pelajar, mahasiswa, dan pekerja rumahan yang memerlukan koneksi internet untuk kegiatan sehari-hari seperti sekolah daring, kerjaan remote, hiburan, dan akses media sosial atau komunikasi. Selanjutnya yaitu pesaing usaha dan keunggulan produk. Posisi produk atau layanan dibandingkan pesaing. Layanan WiFi RT RW kami memiliki posisi strategis sebagai alternatif layanan internet murah dan fleksibel untuk masyarakat menengah ke bawah yang tidak terlayani oleh provider besar. Dibandingkan dengan penyedia layanan internet komersial seperti IndiHome, Bisnet, atau First Media. Kami menyasar segmen mikro lokal RT RW dengan pendekatan langsung dan harga jauh lebih terjangkau. Berikut yaitu tabel perbandingan produk. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alizar. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Yang pertama yaitu dekat dengan konsumen sehingga proses menjadi lebih cepat dalam penanganan masalah teknis. Yang kedua, fleksibel dan adaptif agar dapat menyesuaikan paket berdasarkan kebutuhan warga. Selanjutnya, biaya rendah dan tanpa kontrak menjadi pilihan dan cocok untuk warga dengan penghasilan terbatas. Yang terakhir, komunitas total sebagai mitra agar warga merasa lebih terlibat dan percaya. Selanjutnya, gambaran risiko usaha. Dalam menjalankan usaha WiFi RT RW terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, antara lain risiko gangguan teknis seperti kerusakan perangkat atau pemadaman listrik, risiko ketergantungan pada satu penyedia layanan internet utama, risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan, serta risiko persaingan dengan penyedia layanan internet lainnya yang memiliki cakupan lebih luas. Yang nomor 8 yaitu rencana target penjualan. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, kami menetapkan target penjualan bertahap sesuai jangkauan layanan dan jumlah pelanggan potensial. Pada 3 bulan pertama, ditargetkan 15 pelanggan tetap, lalu meningkat menjadi 30 pelanggan pada bulan keempat hingga bulan ke-6. Dalam 1 tahun ditargetkan 50 hingga 75 pelanggan aktif dengan tarif 70.000 per bulan per pelanggan. Pendapatan bulanan dari 50 pelanggan diperkirakan 3.500.000 yang akan digunakan untuk operasional, pemeliharaan, dan pengembangan usaha. Baik, dari ide bisnis yang telah kami jelaskan, apakah ada pertanyaan? Jadi provide wifi aja ini. Ya, provider. Itu ngebagi, cara kerjanya ngebagiin wifi kalian ke RT RW. Ya, itu di satu titik itu jadi pusatnya, Pak, Mas. Jadi itu nanti kan warga-warga itu bisa milih 2 opsi. Yang pertama itu bisa pakai voucher yang harian atau bisa yang bulanan. Jadi itu per rumah itu yang langganan bulanan itu akan mendapatkan router sendiri, Mas. Yang harian itu gimana? Kalau misal orang baru beli tiba-tiba 1 hari langsung 1 hari itu pakai voucher. Pakai voucher. Kalau harian tetap pakai voucher. masih masang wifi-nya segala Tidak perlu. Itu biasanya di setiap titik itu ada routernya sendiri-sendiri. Jadi untuk diakses untuk orang banyak itu. Oh, satu itu langsung pakai orang banyak. Ya. Jadi kalau misalkan yang voucher itu bukan tiap rumah lagi, tapi yang cuman tempat-tempat tertentu yang masang baru dia menyediakan vouchernya. Kayak di warung atau pos ronda gitu kan, biasanya orang-orang kumpul itu kita jadikan voucher. Contohnya kalau itu ditaruh mana harganya? Kalau di RTW Ya. mau itu ditaruh mana? Gini, Mas, kalau di rumah saya itu kan ada RT RW net itu, Mas. Jadi itu ada
salah satu rumah itu, jadi itu routernya ditaruh di luar gitu mas. Jadi semua orang itu yang beli vouchernya itu bisa ngakses gitu. Jadi ditaruh di luar rumah gitu. Ada aplikasinya sendiri apa? Biasanya itu bentuknya web sih mas. Jadi itu kayak login, nanti kan itu di wifi-nya itu akan diarahkan ke webnya langsung gitu mas. Di login. Ini dia apa sama tadi? Wifi RT/RW pak. Wifi RT/RW pak. Wifi RT/RW. Iya. Yang baru RT/RW-nya Ya. RW-net. pakai apa? Apa pak? Pakai apa? Oh ini. Baginya pakai apa? Kabel? Oh ya pakai kabel. Kabelnya pakai apa? Aku apa pakai biasa? Oke biasa. Starlink contoh mas yang gimana? Tapi kan Starlink masih belum terjangkau Pak untuk sebagian orang. Terus ini gimana? Jadi ini kita memiliki dua opsi yaitu bulanan sama harian. Kalau misalkan harian itu pakai voucher, kalau misalkan bulanan itu ya pembayarannya tetap bulanan seperti Ini biasa. simulasinya misalnya di satu desa. Ini hitung-hitungan kalian untuk berapa luasan? Modelnya habis berapa? Modelnya habis berapa? Adanya di laporannya pak. Di sini. Berapa juta? Itu untuk berapa ya? 3.350.000 sekitar segitu pak total biaya yang dikeluarkan pak. Murah banget. Iya pak. Oh untuk apa total kulaan dan sebagainya itu habis sekitar 20-an kayaknya pak. 20-an. Itu berapa HP? Apa pak? Berapa HP? Berapa akses poin? Oh anu pak, bentar. Usahanya namanya kok murah ya? biar laku. Nah ini. Gimana? Nah ini pak. 4 juta ya? Oh betul. Ini lo cocok sih revisi. HP ini berapa? 2 juta itu dapat berapa HP-nya? Dapat. Ini akses point berapa? Akses point. HP-nya di setiap rumah warga di titik. Bukan pak, di titik-titik tertentu pak. Ojol kan HP-nya? Apa pak? Mahal itu. Ya. Ojol itu lebih mahal. Oh iya. Ya iya. Kalau saya kira sama semua. Ini loh, ini mahal ini. Ini kan HP Sony. Mahal. Oh. Ini pak, kalau di rumah saya itu wifi RT/RW netnya itu pakai router biasa pak. Jadi di apa? Yang murah itu mereknya Tenda. Itu pakai TP-Link kalau nggak salah yang harga 80 ribuan ya. Apa 100? Per rumah. Bukan, kalau yang per rumah itu yang ini, yang langganan bulanan pak. Jadi kalau yang harian itu pakai voucher pak. Tapi itu di titik-titik tertentu pak. Aksesnya. Nah itu harus dipastikan modalnya. Ya. Yang murah itu Mas. Karena itu ya, saluran kabel, tower, tiangnya berapa? 1 juta. Tiangnya ini pakai tiang yang murah. Tiangnya sebenarnya tiang. Jadi yang Papua. Iya, nonton di tiang listrik itu pak. Kalau tiang sendiri mas, pakai besi itu mahal. Pakai bambu Pak. Iya Pak. Jadi itu perlu diklasifikasikan itu mas. Iya mas. Terus tadi langganannya kan ada berapa 50 orang ya? Ya. 50 orang asumsinya 70.000. Sebenarnya itu salah pak. Kan itu kan sudah saya revisi tadi pas waktu diupload itu ini pak lemot gitu ya. Itu sebenarnya bukan 70.000 pak. Untuk yang sebulannya itu 150 pak. Sekitar segitu.
makanya itu 150 itu saya pakai ini apa Iconet Ya. itu cuma 213, kecepatannya sudah 20 Mbps. Itu loh, karena sekarang itu gini-gini itu makin terpojokkan karena provider besar itu kayak merek publik ya, berapa paketnya 100.000, ya kan? Ya. Macam-macam sekarang sudah masuk sampai meresahkan warga, termasuk di rumah saya banyak tiang-tiang ilegal yang ditembak Pak RT-nya ya. Iya kan? Iya. Kan gitu pasti izin ya, warganya nggak di sini tapi yang di sini Pak RT-nya ya. Nggak tahu dikasih berapa, masih ngasih uang hari itu ya. Banyak tiang-tiang bermunculan. Itu mas yang perlu. Jadi kalau kalian sampai bikin kanvas model itu jadi kompetitor berat. Sampai jual 150, Mayor Publik cuma 100, kalah kalian. Iya. Dari Tapi servis kalah. tapi ini Pak, sepengalaman saya itu kalau provider besar itu Pak, apa? Misal di awal itu perjanjiannya berapa bulan gitu. Kalau di beberapa bulan itu nggak sampai yang persetujuan awalnya itu ada dendanya Pak. Kalau yang ini nggak ada Pak. Itu jadi keunggulannya Pak. Bedanya itu ya. Ya. Tapi lebih mahal. Sedikit. Kok sedikit? 50% lebih mahal mas. Nah gitu maksud saya ketika saudara bikin bisnis itu memang harus ditimbang. Dan nggak semua itu harus jadi pembisnis ya, harus dilihat kemampuan. Karena begini banyak kasus anak muda ya karena dia itu memang yang yang jadi dasarnya anak muda sekarang itu adalah emosi. Padahal pembisnis itu tidak boleh emosi. Sekali emosi habis ya. Saya nemu banyak kasus itu anak muda itu FOMO ya tadi. Jadi ketika ada barbershop aku keras pada buka barbershop semua. Lagi warung kopi menjamur buka warung kopi sama juga dengan ini. Tapi nggak tahu masalahnya udah berjalan. Bisa menjalankan ini. Bukan saya sih, Pak, tetangga saya. Ya itu akan terus ada tantangan sampai nanti warganya itu akhirnya nggak sama di lingkungan saya awalnya pakai RT RW-nya iurannya 100.000 lomotnya luar di ya yang ini sudah saya putus pertama saya putus akhirnya saya ganti ke Icon ya berikutnya diikuti tetangga yang lain karena kendalanya itu tantangannya seperti itu karena kan ini juga beli bandwidthnya dari provider kan Iya. ya. Gitu ya jadi bisnisnya boleh tapi tolong dihitung jangan sampai 14 juta itu yang rencananya akan mendatangkan keuntungan malah jadi ke kerugian itu ya masalah ini banyak yang bisa dijual Bisa. bisa banyak kan ya bisa dijual apanya masalahnya Apa aja Pak? Jasa Pak. jasa apa Jasa. Jasa joki. kalau itu sudah jalan kalau seperti itu berapa judul masalahnya Aduh. Berapa Pak? Hah? Gak tahu. Ya, mas. Jadi ini belajar betul, tapi mencoba kritik ya, bisa membuat sesuatu yang bisa dijual. Contoh yang lagi viral itu ada namanya aplikasi Word. Itu pesertanya si Sam ya, CEO-nya dari OpenAI ya, yang viral di Jawa Barat, rekam webinar dapat 280.000 yang akhirnya ditutup ya. Itu di beberapa negara itu sudah di banned ya, karena terkait masalah apa? Tapi idenya brilian bahwa dalam perkembangan ke depan kita itu
transaksinya pakai mata uang kripto. Begitu pakai kripto, isunya selalu sama, yaitu autentifikasi. Maka saya itu bikin sebuah ekosistem yang autentifikasinya pakai namanya OPS, ya. Device-nya namanya OPS. OPS itu dia akan memindai retina nama. Nah, sama halnya dalam perjalanan seluruh aplikasi, aplikasi itu bisa bertahan kalau ada basis pengguna. Nah, maka dia sedang mencari pengguna. Seperti itu, Mas, yang kontroversial. Apalah bikin apa? Iya. Ya, bisa, Mas. Jangan niru tetangganya, kasihan tetangganya. Kali. Ini nanti direalisasikan. Betul lah. Oh enggak sih. Enggak, saya nanya. Mau melihat realisasikan. Itu banyak yang mulainya itu dari proyek kuliah kemudian jadi betulan kan. Contohnya apa namanya yang dirikan Amazon ya. Nah, dia berangkat dari nol, ya kan? Dari garasi rumah, dia dapat investasi orang tuanya berapa nanti dulu. Elon Musk berangkat dari nol, ternyata bapaknya Ini punya yang menguasai tambang zamrud di Afrika tadi. Indonesia itu nasibnya seperti itu. Mas ya? ya Pak. Nanti dipikir lagi. Oke. Aplaus buat Mas Ali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.